Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku, The Maharani Official. Siapa nih yang udah like, komen, dan subscribe? Terima kasih ya aku ucapkan. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Oh iya, pada video kali ini aku mau bagi-bagi informasi nih teman-teman. Karena banyak banget nih yang nanya sama aku, Kak, kalau misalkan KPR subsidi itu boleh nggak sih dilunasin atau dibeli secara lunas atau yang lain-lainnya gitu kan. Jadi kalian jangan takut ya teman-teman, karena di setiap pembelian atau jual beli perumahan itu ada syarat dan ketentuannya. Akan aku jawab pada video kali ini. Jangan lupa nih untuk di like, komen, dan subscribe dulu ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang boleh nggak sih KPR bersubsidi itu mengajukan pelunasan secara bertahap atau melakukan pembayaran apabila kita ada rezeki gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah boleh, tapi dengan catatan harus 5 tahun terlebih dahulu karena sudah tertuang di dalam PK atau perjanjian kredit pemilikan rumah gitu teman-teman. Nih, jadi di sini akan aku bacain ya pasal-pasalnya. Jadi tuh lampiran di dalam PK ini yang pertama itu syarat dan ketentuan PK. Pasal pertamanya itu definisi dan penafsiran. Itu seperti kayak agunan itu apa, akad kredit itu apa, itu dijelaskan di sini. Kemudian pasal keduanya penggunaan dan realisasi kredit. Yang ketiga jangka waktu dan jatuh tempo kredit. Pasal 4 itu provisi. Pasal 5 suku bunga dan sistem perhitungan bunga. Lalu pasal 6 pembayaran angsuran. Pasal 7 denda tunggakan angsuran. Pasal 8 pembayaran ekstra dan pelunasan dipercepat. Nah, ini nih yang akan kita bahas, tapi aku lanjutin dulu ya untuk PK-nya ini. Kemudian pasal 9 agunan kredit dan pengikatannya. Pasal 10 itu tentang asuransi. Pasal 11 bantuan dan atau kemudahan hunian dan pemeliharaan. Pasal 12 debitur wan prestasi. Pasal 13 pengawasan, pemeriksaan, dan tindakan terhadap barang agunan. Pasal 14 tanggung jawab para pihak. Pasal 15 penagihan seketika dan pengosongan. Pasal 16 eksekusi agunan. Pasal 17 pengalihan piutang kepada pihak lain. Pasal 18 itu timbul dan berakhirnya hak-hak dan kewajiban. Banyak ya. Pasal 19 itu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali. Pasal 20 hukum yang berlaku dan domisili hukum. Dan yang terakhir ini pasal 21 lain-lain. PK ini tuh adalah salinan dari perjanjian kita yang asli, dan pada saat akad ini kita tanda tanganin yang banyak ini isinya nih PK-nya. Jadi kita akan bahas yang tadi ya untuk poin pembayaran ekstra dan pelunasan dipercepat itu ada di poin pasal 8. Jadi yang pertama itu penyimpang dari jumlah dan jadwal pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pasal 6 syarat dan ketentuan perjanjian kredit ini, debitur dapat melakukan pembayaran ekstra atau pelunasan dipercepat. Tuh bisa teman-teman, jadi nabung yuk, nabung. Kemudian yang kedua, untuk melakukan pembayaran ekstra, debitur itu wajib memenuhi persyaratannya nih. Persyaratannya teman-teman buat kalian tahu aja yang belum mendapatkan PK ini ya. Jadi yang pertama, mengajukan permohonan tertulis kepada bank. Yang kedua, pembayaran ekstra sekurang-kurangnya sebesar 5 kali angsuran sekaligus. Misalkan nih angsuran kalian anggaplah 1 juta per bulan. Jadi sekurang-kurangnya itu 5 kali. 5 kalinya berarti 5 juta gitu ya, kalau nggak salah. Bisa juga nih kalau kalian yang lebih tahu bisa bantu aku untuk jawab di kolom komentar. Kemudian tidak memiliki tunggakan angsuran dan denda. Dan yang keempat, pembayaran ekstra dilakukan maksimal 1 kali dalam setahun. Jadi misalkan kalian ada rezeki
20 juta atau 50 juta gitu ya kan, kita nggak ada yang tahu. Nah itu boleh dalam setahun itu 1 kali. Jadi untuk tahun berikutnya itu boleh. Kemudian yang ketiga ini, poin 3, pembayaran ekstra sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini langsung diprioritaskan untuk pembayaran pokok kredit. Wow, jadi kalian kalau misalkan bayar misalkan 20 juta nih, dipotong dari pokok kredit kalian, sisa pokoknya berapa? Misalkan pokok kalian sisa 100 juta, tinggal dikurangin 20 juta jadi 80 juta. Kalau nggak salah ya teman-teman, di sini kita juga belajar. Lalu nih, apabila debitur dalam periode tahun kredit melakukan pembayaran ekstra, maka pada akhir bulan di mana pembayaran ekstra dilakukan, bunga akan diperhitungkan kembali, rekalkulasi dan efektif untuk jatuh tempo tagihan 2 bulan berikutnya. Atas pembayaran ekstra sebagaimana ayat 2 pasal 1 ini, maka akhir bulan perhitungan kembali adalah akhir bulan di mana dilakukan pembayaran ekstra. Yang kelima, debitur bersedia dan setuju untuk dikenakan biaya penalti atas pelunasan dipercepat dan pembayaran ekstra sesuai dengan ketentuan bank sebagaimana tercantum pada dalam bagian 1 huruf I perjanjian kredit ini. Kemudian untuk dapat melakukan pelunasan dipercepat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, debitur wajib menggunakan permohonan tertulis yang tadi aku sebutkan ya. Dan yang terakhir, tenggang waktu antara suatu pembayaran ekstra dengan pembayaran ekstra berikutnya adalah 12 bulan. Jadi setiap pembayaran ekstra itu waktunya sekitar 12 bulan atau 1 tahun. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan yuk teman-teman kita semua belajar dan menabung dari saat ini. Misalkan kredit kalian di ACC-nya 20 tahun atau 15 tahun, semoga bisa lebih cepat lunasnya, itu lebih baik ya teman-teman ya. Amin, semoga dimudahkan semuanya dan lancar dalam pembayaran KPR bersubsidi ini. Demikian informasi dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.